sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah itu sudah berfirman dalam Quran tentang kehalalan jual beli yang tadi juga sudah disinggung oleh Ustadz Muhlis, dan juga keharaman riba. Lalu pertanyaannya, adakah kemudian kondisi-kondisi khusus kemudian riba itu menjadi diperbolehkan? Jika ada, bagaimana syarat-syarat yang bisa dipenuhi? Begitu, Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjawab ke situ, saya akan melanjutkan apa yang saya paparkan di awal tadi ya, terkait dengan bunga dan riba itu ya. Nah, kaitannya dengan bunga yang sekarang berlaku dan menjadi sesuatu yang tidak dipisahkan dalam produk-produk keuangan, terutama di bank-bank yang kita tidak bisa menghindarinya sekarang. Nah, para ulama ya dan kita bisa lihat dalam fatwa-fatwa mereka, baik dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, kemudian fatwa ulama Mesir, Saudi Arabia dan lain sebagainya, sudah sepakat bahwasanya bunga itu masuk sebagai kategori riba, sehingga itu harus kita hindari. Dan kemudian alhamdulillah dalam beberapa dekade ini kita sudah memiliki alternatif dari perbankan konvensional yang menerapkan bunga itu. Kita ada perbankan syariah, sehingga paling tidak itu bisa menjadi solusi kita untuk menghindari bunga yang masuk sebagai kategori riba itu sendiri. Baik, kemudian pertanyaan kedua, apakah riba itu terkait dengan kondisi darurat atau tidak gitu ya. Sepengetahuan saya, riba itu seperti zina, ya kan banyak sekali hadis-hadisnya itu ya, sehingga kalau kita lihat zina sendiri itu tidak bisa dikategorikan darurat ya. Tidak bisa kalau kita ingin berzina kemudian alasannya karena darurat, itu tidak boleh diperbolehkan dalam Islam. Nah, oleh karena itu sama dengan riba itu sendiri ya, tidak bisa alasan darurat itu dijadikan sebagai pembenaran kita melakukan riba itu sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 175, faman iturra ghairu baghin ya wala adin fala isma alaih. Nah, itu kan ayat yang menjadi dasar kita dalam kondisi darurat boleh melakukan sesuatu yang syariat mengharamkannya atau tidak memperbolehkannya. Maka barang siapa yang famaniturra yang dalam kondisi terpaksa ya, darurat gitu ya, ghairu baghin wala adin, yang dia tidak menginginkan kondisi itu, baghin gitu ya, kemudian wala adin, dan dia tidak melampaui batas, maka fala isma alaih, maka dia tidak berdosa ya, tidak mengapa untuk melakukan ini. Seperti kalau kita umumnya diperbolehkan memakan daging yang haram dalam kondisi darurat seperti babi itu ya, daging babi, tetapi itu kan kondisi itu kita tidak menginginkannya gitu kan. Dan kemudian syarat kedua ya, kita tidak boleh mengkonsumsi daging babi itu secara terus menerus ya, artinya wala adin, kita tidak boleh melampaui batas. Ukuran darurat itu ada batasannya, sehingga setelah keadaan darurat itu selesai ya, kita tidak boleh mengkonsumsi daging babi tersebut gitu ya. Sama halnya dengan riba, sebetulnya sesuatu yang memaksa, ada nggak sesuatu yang memaksa kita untuk berbuat hal-hal yang terkait dengan riba itu? Misalkan ya, kita gambaran sederhananya seperti ini, kita misalkan apakah ada hal darurat yang memaksa kita untuk berhutang di bank konven misalkan gitu ya. Misalkan untuk kita memiliki sebuah rumah, apakah kita harus kredit gitu ya? Apakah kita tidak bisa nyewa rumah, ngontrak rumah gitu kan? Itu kan masih bisa gitu. Atau kita boleh sekarang ada alternatifnya, ketika saya katakan tadi perbankan syariah ya, yang dalam produk-produknya itu menghindari hal-hal yang riba, maka ya kita diperbolehkan gitu kan. Nah, apakah untuk kita memiliki mobil itu harus terkait dengan riba, kita harus hutang di bank gitu kan? Apakah kita tidak bisa nyewa dulu gitu kan? Atau kan ada jasa sewa mobil dan lain sebagainya ya. Nah, kecuali memang dalam beberapa hal, misalkan kita tidak bisa lepas dari sistem itu. Misalkan saya ini sekolah S3 gitu ya,
dibiayai oleh beasiswa yang itu beasiswa itu dikirimkan kepada saya lewat bank konven gitu kan. Maka saya tidak bisa menghindari itu kan, saya tidak bisa milih ini. Ya, maka dalam hal ini saya bisa terkategori tidak bisa memilih gitu kan, ya terpaksa gitu kan. Sehingga kalau menurut ayat tadi gitu kan, saya tidak boleh adin, saya tidak boleh melampaui batas gitu kan. Ya, maka apa? Saya tidak kemudian ketika saya sudah punya rekening di bank konven misalkan gitu kan, kemudian saya mengambil kredit di situ gitu kan, meminjam uang di situ ya, mengambil KPR dan lain sebagainya di situ, itu tidak dibolehkan ya. Sehingga apa? Ukurannya ya ketika saya menerima beasiswa itu gitu kan di dalam rekening itu, dan kemudian harus saya ketika saya sebagai seorang muslim yang meyakini bahwasanya bunga bank itu riba dan diharamkan sebagaimana fatwa tarjih, maka ya segera saya alihkan ke bank syariah ya untuk sebagai ikhtiar atau usaha saya menghindari riba yang salah satunya bunga bank itu sendiri gitu kan. Nah, seperti gaji pegawai negeri gitu ya, kan itu semua lewat bank konvensional semua itu kan, ya gitu.